korban di salah satu tempat cuci dan ditutup dengan selimut agar tidak terlihat orang lain. Dari rekaman CCTV, terlihat saudara seperti yang Anda lihat di layar kaca. Awal ceritanya, pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober. Siang hari di tanggal 29 Oktober 2024, pekerja pelabuhan Muara Baru di Jalan Waduk Pluit dibuat ketakutan setelah pekerja di sana melihat bungkusan besar mengapung. Karena penasaran, para pekerja pelabuhan lantas mencoba mencari tahu isi bungkusan tersebut. Namun lantaran terlihat dibungkus begitu tebal, membuat para pekerja merasa takut karena curiga dengan isinya. Warga akhirnya sepakat untuk menghubungi Polda Metro Jaya. Setibanya di sana, polisi lantas membuka bungkusan tersebut. Saat itulah semua yang ada di sana terkejut dengan isi dari bungkusan itu. Di dalamnya ternyata ada jasad wanita yang hanya sebatas. Penemuan jasad yang tak sempurna itu pada akhirnya menjadi berita nasional. Barulah malam hari tanggal 30 November pihak kepolisian berhasil menemukan bagian yang ternyata dibuang terpisah sejauh 600 meter. Sisa bagian ditemukan di dalam gorong-gorong di sekitaran perumahan warga. Setelah melakukan verifikasi jasad, kepolisian Polda Metro Jaya pun berhasil mengidentifikasi jasad. Korban adalah warga Tangerang yang bernama Sinta Handayani berusia 40 tahun. Ibu beranak 4 yang sudah ditinggal wafat suaminya. Sinta sehari-harinya diketahui keluarga sebagai admin di perusahaan ekspedisi di Jakarta. Biasanya, Sinta pergi malam hari dan kembali keesokan harinya. Penemuan jasad Sinta lantas disampaikan kepada pihak keluarganya. Kabar duka itu tentunya begitu menyakitkan bagi keempat anak-anaknya yang masih sekolah. Memang selama 2 hari anak-anak Sinta sudah gelisah mencari kabar ibunya. Karena tak seperti biasanya, ibu mereka tidak pulang ke rumah dan tidak memberi kabar. Firasat buruk atas musibah yang terjadi pada Sinta ternyata dirasakan saudara kembarnya. Santi Handayani, menurut cerita Santi, ia merasakan sakit kepala luar biasa di tanggal 29 Oktober. Bahkan sampai tidak bisa menggerakkan kepalanya. Hari itu, kepalanya berdenyut hebat, dari pagi sampai malam. Bahkan Santi sampai minum obat 2 kali. Ia juga sempat dikerik suaminya, namun tidak juga sembuh. Lantas, bagaimana musibah ini bisa terjadi pada almarhum Sinta? Dan siapa pelakunya? Hingga ia harus meninggal dengan cara yang tak wajar. Sekitaran tanggal 26 Oktober malam, Sinta pamit ke anak-anaknya untuk bekerja ke Jakarta. Memang seperti biasanya, Sinta selalu pergi di malam hari dan pulang keesokan harinya. Sebelum pergi, Sinta masih sempat membelikan mie ayam untuk ayahnya yang saat itu sedang sakit.
Sinta dikenal pandai bergaul, bahkan Sinta punya kumpulan arisan, dan minggu ini Sinta sedang mempersiapkan acara arisan di rumahnya. Sebagai tuan rumah, Sinta pasti ingin menyediakan makanan yang layak untuk tamu-tamunya dengan budget yang cukup tentunya. Lantas Sinta pun teringat dengan mantan suami sirihnya, Fauzan. Fauzan bekerja sebagai bloker ikan dan jagal hewan. Rencananya Sinta berniat untuk memasak ikan tuna, maka Sinta pun menghubungi mantan suaminya itu. Singkat ceritanya, keduanya pun berjanji untuk bertemu, di mana Fauzan yang akan mengantar sendiri pesanan ikan tuna Sinta. Minggu 27 Oktober 2004, kira-kira pukul 9 pagi, keduanya janjian ketemu di Hotel Aceh Besar Muara Karangjakut, tepatnya di kamar 502. Saat pertemuan itu, ternyata keduanya malah melepas rindu. Sedangkan Fauzan malah tak jadi membawa ikan tunanya. Di kamar, Fauzan bilang ke Sinta jika nanti sore ia akan membawakan pesanan ikan Sinta. Keduanya pun lantas berpisah. Fauzan hari itu sempat singgah melihat anaknya di pesantren. Karena memang butuh dengan ikan tuna itu, Sinta pun kembali menghubungi Fauzan. Di telepon, Fauzan meminta Sinta untuk datang ke rumahnya saja, mengambil ikan tunanya. Barulah sekitaran jam 9 malam, Sinta pun datang untuk mengambil pesanannya. Niatnya, Sinta ingin sekalian pulang ke rumahnya. Maka Sinta pun menghubungi Fauzan saat sudah berada di depan gang rumah Fauzan. Sinta minta diantarkan ikannya di depan gang saja. Namun Fauzan meminta Sinta untuk masuk saja ke dalam. Sinta malam itu sebenarnya sudah enggan untuk masuk. Namun karena sudah malam, Sinta juga harus segera pulang. Maka Sinta pun masuk ke dalam gang rumah Fauzan setelah dijemput Fauzan. Keduanya pun berjalan kaki masuk ke dalam gang rumah Fauzan. Setibanya di depan rumah, Fauzan meminta Sinta masuk. Sinta tentu tak mau, alasannya ia enggan bertemu dengan istri baru Fauzan. Ketika menolak ajakan Fauzan itu, Sinta sempat menyebut istri Fauzan dengan kata-kata tak pantas. Namun kala itu, Fauzan masih bersikap baik pada Sinta. Fauzan bilang ke Sinta jika istrinya sudah di pasar untuk berdagang. Jadi tak apa, masuk saja. Ajakan kedua itu pun ditolak lagi oleh Sinta. Alasannya ia tak mau bertemu dengan ibunda Fauzan. Saat itu Sinta sempat menyebut ibunda Fauzan dengan kata-kata tak pantas. Fauzan tentu kaget. Sinta begitu tega menghardik ibunya. Setelah sebelumnya Sinta sudah menghina istrinya. Seketika itulah Fauzan pun berubah pikiran. Dengan lengannya, Sinta didorong dan diserang. Dari jalan depan rumah Fauzan, Sinta rumahnya tepatnya di lantai 1. Di sanalah, Sinta diserang lagi di bagian leher selama 20 menit. Sinta pun meninggal. Fauzan sepertinya memang sudah kesetanan, amarahnya masih membakar pikirannya. Fauzan lantas naik lantai 2 untuk mengambil sajam jagalnya, serta kantong dan karung. Lantas turun kembali, Fauzan kemudian membawa jasad Sinta ke tempat cucian. Di sanalah, dengan pengalaman Fauzan sebagai tukang jagal hewan yang hanya dalam waktu 2 menit saja, jasad Sinta lantas diangkat ke atas. Namun cairan merah milik Sinta jatuh berceceran. Fauzan lantas melepaskan celana Sinta yang kemudian dipakai untuk mengelap cairan itu. Tubuh Sinta ditutup dengan selimut. Kemudian, agar cairan merah tidak lagi menetes, Fauzan menyumpalnya dengan busa dan dimasukkan ke kotak kulkas. Fauzan lantas menaikkan jasad Sinta ke lantai 2 dan menutupnya dengan selimut. Sekitaran jam 11 malam, Fauzan lantas pergi membawa bagian Fauzan kemudian membuangnya ke dalam gorong-gorong di sekitaran perumahan yang ada di dekat pelabuhan Muara Baru. Bagian atas itu tentunya sudah ia bungkus rapi.
Esok harinya, 21 November 2004, sekitaran jam 7 pagi, Fauzan keluar untuk membeli beberapa barang. Ada karung, kotak bekas kulkas, dan tali tambang. Dengan barang-barang ini nantinya Fauzan bakal merapikan jasad Cinta. Rencana Fauzan, nanti malamlah ia bakal membawa jasad Cinta. Maka ia pun meminjam mobil pickup. Saat itu Fauzan ternyata kesusahan menaikkan tubuh Cinta ke troli. Fauzan lantas meminta tolong tetangganya. Malam itu Fauzan terang-terangan membawa jasad Cinta di depan tetangganya. Saat ditanya, dia bilang jika itu bungkusan ikan yang bakal dia bawa ke bandara. Sedikit informasi saja, satu orang tetangga Fauzan menemani Fauzan hingga ke bandara. Dan tentunya tetangganya itu tak tahu jika yang dibawa bukan ikan, tapi jasad manusia. Saat berada di bandara, awalnya Fauzan berakting seakan-akan sedang menunggu seseorang. Namun beberapa saat Fauzan bertingkah gelisah dan kesal. Seakan-akan dia sedang ditipu customernya. Dengan dalih jika customernya tidak bisa dihubungi, Fauzan lantas mengajak tetangganya itu membuang bungkusan besar itu ke pelabuhan Muara Baru, dan pulanglah mereka. Setelah apa yang terjadi, Fauzan sadar jika dirinya sudah dalam masalah besar. Sebab itulah ia pun datang ke hadapan istrinya. Kepada istrinya itu Fauzan menceritakan segalanya. Esok harinya di tanggal 29 November 2024 barulah bungkusan itu mengambang di daerah dermaga. Salah satu pekerja di sanalah yang pertama kali melihatnya. Karena merasa aneh dengan bungkusan tersebut, pekerja itu pun memanggil temannya. Keduanya sempat hendak menaikkannya ke atas, namun karena terlalu berat, maka mereka pun kesulitan. Keduanya saat itu mulai merasa curiga dan ketakutan. Setelahnya, karena takut kena masalah, keduanya pun memutuskan memanggil warga dan pihak kepolisian. Bungkusan itu ternyata dibungkus berlapis-lapis. Salah satunya adalah busa. Setelah semua lapisan berhasil dibuka, barulah diketahui jika isi bungkusan yang berlapis-lapis itu adalah jasad wanita yang sudah tak sempurna. Olah TKP pun dilakukan polisi. Polisi juga mencoba menemukan sisa jasad yang lain. Dengan bantuan anjing pelacak, penyisiran pun sampai ke arah selokan, tepatnya di gorong-gorong arah Waduk Pluit Utara. Sekitaran jam 12 malam, di sanalah bagian atas tubuh Cinta ditemukan. Sementara itu, keluarga Cinta di rumah sudah sangat ketakutan karena Cinta tidak bisa dihubungi. Jam 3 pagi hari Rabu 30 Oktober 2024, keluarga pun melapor ke Polda Metro Jaya. Di tempat lain, tim forensik berhasil mengidentifikasi, tentunya setelah laporan keluarga Cinta. Keluarga pun segera diberitahukan dan sekaligus memeriksa guna memastikan jika benar itu adalah jasad Cinta. Pihak kepolisian mulai menyusun satu demi satu barang-barang bukti termasuk barang-barang milik korban dan menggali informasi dari keluarga dan teman korban hingga polisi berhasil bertemu dengan teman korban di Jakarta yang akhirnya menjadi saksi kunci, di mana tersebutlah nama Fauzan yang sempat Cinta ceritakan kepada temannya itu. Dari sinilah petugas mencoba memeriksa area CCTV rumah Fauzan, hingga akhirnya Fauzan pun ditetapkan sebagai tersangka. Namun saat penangkapan, Fauzan mencoba lari. Sebab itulah polisi pun melepaskan timah panas ke kaki Fauzan.
Saat di kantor polisi, Fojan dengan gamblang bercerita jika ia merasa sakit hati dengan hinaan korban terhadap istrinya dan terlebih ibunya. Sakit hati Pak, korban merendahin istri saya, ibu saya. Sementara itu, penangkapan Fojan mengagetkan tetangga dan rekan-rekan kerjanya. Atas kejahatannya itu, Fojan dikenakan pasal 340 subsidiar 338 KUHP dengan ancaman penjara seumur hidup.